Hai Swipers, hayo siapa nih yang pernah jerawatan? Kayaknya jerawat ini memang masalah yang umum ya untuk dialami oleh setiap remaja atau orang dengan usia produktif. Nah, kali ini kita mau bahas lebih lanjut tentang jerawat yang dipicu oleh make up atau kosmetik tertentu. Pernah nggak kamu ganti make up atau merek kosmetik tertentu lalu jadi muncul jerawat? Kira-kira tahu nggak sebabnya apa? Makanya stay tune bersama saya, Apotek Putri Harisma, kembali lagi di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Di episode kali ini, aku bakal jelasin pembahasan tentang jerawat. Ada info apa aja nih yang perlu kamu tahu di episode kali ini? Kita mulai pembahasannya sekarang ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan notifikasi untuk konten video selanjutnya. Nah, ternyata nih Swipers, memang ada kandungan make up atau kosmetik tertentu yang tidak cocok untuk kulit yang sensitif atau bahkan sudah cenderung berjerawat. Namanya adalah kandungan makeup atau senyawa yang bersifat komedogenik. Nah, jadi sebelum kamu beli makeup atau ganti makeup kosmetik tertentu, kamu perlu tahu senyawa atau bahan apa saja yang bersifat komedogenik agar kamu bisa menghindarinya. Jadi bahan-bahan atau senyawa yang bersifat komedogenik ini dia itu biasanya menyebabkan jerawat karena dapat menyumbat pori-pori dalam kulit sehingga menimbulkan adanya inflamasi atau peradangan, ada infeksi bakteri, sampai kemudian muncul nodul-nodul jerawat seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas dulu yuk mekanisme jerawat seperti apa dan bagaimana sih jerawat itu terbentuk. Jerawat itu terjadi karena produksi lemak atau sebum itu berlebihan di dalam kulit kita. Nah, minyak-minyak yang berlebihan ini dia akan menyumbat pori-pori yang ada dalam kulit. Jadi bisa dilihat gambar ini, pada setiap pori-pori kulit terdapat folikel yang terdiri dari kelenjar minyak dan rambut. Nah, jerawat ini terjadi ketika folikel rambut itu atau tempat tumbuhnya rambut itu tersumbat oleh minyak dan sel-sel kulit mati. Nah, penyumbatannya ini akan menyebabkan peradangan, lebih lanjut mungkin akan ada terjadi infeksi bakteri. Nah, nantinya akan muncul benjolan kecil yang berisi nanah di atas kulit, di mana ini adalah jerawat. Nah, jerawat itu di mana aja sih munculnya? Jadi jerawat itu nggak cuma muncul di muka, tapi dia bisa muncul di beberapa area tubuh yang memang memiliki kelenjar minyak banyak. Jadi bisa di leher, bisa di muka, di punggung, atau bahkan di dada. Berikutnya kita akan membahas terapi jerawat atau obat-obat yang bisa digunakan atau biasa digunakan untuk mengobati jerawat. Tapi kita lebih membahas obat topikalnya aja ya. Yang pertama adalah benzoyl peroxide. Salah satu obat yang paling sering digunakan untuk mengatasi jerawat yaitu benzoyl peroxide. Jadi obat ini dia berperan sebagai antiseptik yang akan melawan bakteri dan juga sebagai anti-inflamasi atau anti radang. Benzoyl peroxide ini dia tersedia dalam beberapa kadar, yaitu 2,5%, 4%, 5%, sampai 10%. Kandungannya juga biasanya terdiri dari kandungan tunggal dalam satu sediaan atau kombinasi. Jadi dalam satu sediaan terdapat dua kandungan. Jadi biasanya benzoyl peroxide dan antibiotik. Efek samping umum yang terjadi itu biasanya iritasi kulit. Jadi untuk kamu yang mau coba benzoyl peroxide ini atau mau menyarankan benzoyl peroxide ini ke pasien kamu, kamu lebih baik menyarankan untuk menggunakannya lebih jarang. Jadi kita melihat reaksi atau respon kulit kita terlebih dahulu. Nanti kalau sekiranya sudah beradaptasi kulitnya, nanti bisa ditambah frekuensi penggunaannya. Obat yang kedua yaitu retinoid atau asam retinoid.
Obat yang mengandung retinoic acid atau asam retinoid atau tretinoin ini juga digunakan untuk jerawat dengan keparahan sedang. Zat aktif ini biasanya terdapat dalam bentuk krim, gel, maupun lotion. Cara kerjanya bagaimana sih? Nah, berbeda dengan benzoyl peroxide yang dia itu bekerja sebagai antiseptik dan juga antiinflamasi, retinoid ini dia bekerja sebagai exfoliating agent. Jadi dia itu menghilangkan sel-sel kulit mati yang ada di permukaan kulit sehingga dia nggak akan menumpuk dan menyumbat folikel rambut yang tadi kita bahas, dan kemudian tidak akan menyebabkan jerawat. Nah, perlu diingat nih buat kamu para farmasis bahwa obat ini tidak direkomendasikan selama kehamilan. Jadi untuk ibu hamil dilarang banget untuk menggunakan obat ini karena bisa menimbulkan atau meningkatkan resiko birth defect atau cacat lahir pada janinnya. Efek samping dari obat ini sama seperti benzoyl peroxide, yaitu iritasi ringan dan rasa perih pada kulit. Lalu obat selanjutnya yang ketiga adalah antibiotik. Antibiotik topikal ini bekerja dengan cara membantu membunuh bakteri yang menginfeksi permukaan kulit kita. Lalu penggunaan antibiotik topikal ini biasanya dikombinasikan dengan benzoyl peroxide karena penggunaan tunggal tidak direkomendasikan. Jadi dibutuhkan kombinasi dengan zat lain sehingga efektivitasnya lebih bagus atau lebih maksimal. Nah, durasinya berapa lama sih? Jadi biasanya durasi terapinya sekitar 6-8 minggu dan tidak lebih dari itu, karena kalau lebih dari 8 minggu dikhawatirkan akan terjadi resistensi bakteri. Selanjutnya adalah azelaic acid. Nah, sebenarnya azelaic acid ini dia diproduksi oleh ragi dan memiliki sifat antibakteri. Jadi secara alami biasanya bisa didapatkan di sekitar kita. Nah, pertanyaannya adalah kapan sih menggunakan azelaic acid ini? Kapan kita menggunakan ini daripada obat yang lain? Nah, azelaic acid ini bisa digunakan saat pasien itu sudah tidak dapat mentoleransi benzoyl peroxide dan retinoic acid. Jadi bisa direkomendasikan azelaic acid ini. Dan penggunaan azelaic acid ini juga direkomendasikan dan bisa digunakan untuk ibu hamil maupun ibu menyusui. Efek sampingnya termasuk kulit kemerahan dan iritasi ringan. Lalu pertanyaannya, kapan sih kita menggunakan obat topikal dan kapan menggunakan obat oral? Tadi kita sudah kupas tuntas tentang beberapa obat topikal yang dapat digunakan untuk mengatasi jerawat. Nah, untuk kasus jerawat yang ringan hingga sedang, kalian bisa menggunakan obat topikal. Tapi untuk kasus yang lebih parah, bisa digunakan obat oral yang dikombinasikan dengan obat topikal. Biasanya yang kebanyakan digunakan adalah antibiotik oral golongan tetrasiklin seperti doxycycline dan minocycline. Namun kedua obat ini atau golongan tetrasiklin itu memang kontraindikasikan untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Makanya untuk ibu menyusui dan ibu hamil yang memiliki jerawat yang lebih parah, sebaiknya mengonsumsi erythromycin karena memang dianggap lebih aman digunakan. Terapi antibiotik oral ini biasanya memerlukan waktu sekitar 4-6 minggu hingga terlihat adanya perbaikan gejala. Namun, perlu diketahui, ini penting untuk diketahui, bahwa tetrasiklin itu membuat kulit menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Dan mungkin nggak banyak diketahui ya, bahwa orang yang mengkonsumsi kontrasepsi oral saat mengonsumsi tetrasiklin pada saat yang sama, efektivitas kontrasepsi oral itu akan menurun. Jadi sebaiknya saat kamu mengonsumsi kontrasepsi oral atau saat kamu memang dalam program KB dan menggunakan kontrasepsi oral dan juga mengonsumsi tetrasiklin, tambahkan kontrasepsi tambahan seperti kondom selama terapi tetrasiklin. Kesimpulannya, penting nih buat kamu tahu kondisi kulit kamu, apakah kering, apakah berjerawat, apakah berminyak, untuk kamu dapat memilih
kosmetik yang cocok untuk kamu. Ada beberapa obat jerawat yang bisa dipilih dan bisa kamu rekomendasikan kepada pasien kamu. Untuk jerawat yang ringan hingga sedang bisa dipilih obat topikal seperti benzoyl peroxide, retinoic acid, atau antibiotik. Namun pada kasus yang lebih berat mungkin dibutuhkan intervensi obat oral. Jadi ada kombinasi oral dan juga topikal. Tapi jangan lupa ingatkan pasien kamu untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu pada dokter karena penggunaannya harus atas supervisi dari dokter. Nah, kebetulan banget nih Swipers, kita lagi ada promo untuk obat-obatan kategori dermatologi. Buruan cek promonya di aplikasi SwapRx melalui link yang ada di caption di bawah ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, next episode berikutnya kita akan membahas tentang alergi. Obat apa aja yang bisa digunakan untuk alergi, mekanisme alergi, kita akan bahas di episode berikutnya. Swipers, kami juga mengharapkan dukungan dari kamu dalam membuat konten ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan notifikasi untuk video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya Swipers. Sampai jumpa di episode berikutnya. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.